Gampang. Ada janji Pak di pondok. Sebentar. Astaghfirullahaladzim. Allahumma anfa'na. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man itadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian yang insyaallah senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita mendapatkan taufik, pertolongan, rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah dengan izinnya kita bisa kembali kumpul sejenak di rumah Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang paling berkah, paling dicintai oleh Allah, dan di majlis yang insyaallah menghantarkan kita kepada kebaikan dunia dan akhirat, yaitu majlis ilmu. Alhamdulillah. Tentunya ini sekali lagi taufik dan pertolongan Allah SWT, karena perkara yang paling menjamin seorang hamba senantiasa baik di dunia dan insya Allah selamat di akhirat adalah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara Allah mudahkan dia talabul ilmi. Salah satu sekali lagi ciri Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita menjadi manusia yang selamat dunia dan akhirat, kita senantiasa diberikan semangat talabul ilmi. Ini jangan sampai pernah padam, ya, dari diri kita, apapun status kita, apapun tugas kita, maka jangan sampai menuntut ilmu, ya,
kita tidak semangat di atasnya. Karena Nabi SAW membuat sebuah jaminan, kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dia agama. Ini sebuah statement yang kuat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan pahamkan dia apa? Agama, ya. Karena itu merupakan undang-undang, ya, aturan main kehidupan, sehingga subhanallah jaminannya Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahadahullahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi, siapa yang senantiasa menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Semoga Allah berikan kita ilmu yang manfaat, insyaallah. Barakallahu fikum kaum muslimin rahimakumullah. Pembahasan kita masih seputar yaitu kitab ensiklopedia adab Islam, ya, yang judulnya apa? Judul besarnya yaitu 24 jam di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini judul besar, maksudnya tujuan utama kita dari mempelajari kitab atau buku ini, ensiklopedia adab Islam, karena di dalam buku ini terdapat kamus adab keseharian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Ini menandakan bahwasanya tuntunan beliau, tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tuntunan yang sangat sempurna. Dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, sempurna, Masya Allah. Ya, tinggal kita menggali bagaimana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengarungi kehidupannya. Karena Allah sudah umumkan bahwasanya tidak ada tauladan bagi kita kecuali siapa? Kecuali siapa? Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang ingin selamat, bahagia, maka jadikan Rasulullah sebagai tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Alhamdulillah. Dan tauladan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tauladan yang sangat sempurna. Ya, tauladan yang sangat sempurna. Baik. Pada kesempatan yang lalu kita ya sudah membahas bab, masih ingat Bapak kemarin? Bulan lalu? Tentang wudu. Bagaimana wudu Nabi SAW. Kita sudah bahas apa? Adab bangun tidur, ya. Setelah bangun tidur apa, Pak? Naam. Keumuman setelah bangun tidur masuk kamar mandi, kan? Sudah kita bahas bagaimana masuk keluar kamar mandi. Sudah kita bahas juga istinja. Ada buang air. Sederhana, tapi subhanallah terkadang kita lalai. Padahal subhanallah 24 jam kita argo pahala kita bisa jalan. Betul apa tidak? 24 jam kita argo pahala kita bisa jalan dengan cara apa? Mengikuti adab-adab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk kamar mandi ada pahalanya enggak, Pak? Masuk kamar mandi ada pahalanya tidak, Ibu-ibu? Nah, kalau kita mengikuti adab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, lalu setelah itu kita siwak, ya, kita sudah jelaskan juga adab bersiwak, kemudian berwudu, ya. Nah, di sini dalam buku ini disinggung sedikit tentang tayamum dalam poin wudu, ya. Maka pada kesempatan hari ini mungkin sedikit saya sempurnakan bab wudu ini, ya, dengan bab yang menjadi apa? Pengganti ketika antum tidak bisa berwudu. Ya. Pengganti taharah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya
ketika kita subhanallah wajib beribadah kepada Allah yang diwajibkan bersuci dari hadas sementara tidak bisa berwudu. Sebab apa? Ya, sebab antara tidak ada alat berwudu atau tidak boleh menggunakan alat wudu itu. Ya, apa alat wudu, Pak? Hah? Naam, alat wudu air. Ya. Tapi dalam satu kondisi kita tidak menemukan air. Antara kekeringan kering kerontang, ya sama sekali tidak ada air, keliling-keliling kita tidak dapat air. Atau memang kita dalam keadaan di perjalanan, ya, au ala safarin kata Allah, atau kalian dalam keadaan perjalanan. Keumuman di perjalanan, ya, terkadang ya kita melewati waktu sampai keluar itu bis nggak berhenti itu. Karena supirnya bukan antum kan. Ya, supirnya terkadang nggak sholat gitu kan. Atau di pesawat. Waduh ya. Kalau di pesawat setiap waktu sholat mampir gimana tuh Pak? Musibah ya. Nah, bahkan terkadang harus melewati waktu. Ya, sementara kita tidak menemukan air, maka ya alhamdulillah. Agama kita memberikan solusi. Alhamdulillah. Dan ini ini merupakan Masya Allah kesempurnaan agama kita. Oleh karena itu bersyukurlah. Ya, kita mendapatkan taufik hidayah Islam. Agama yang sangat sempurna, bahkan tidak ada satu keadaan kecuali di situ ada solusinya. Dan Rasulullah SAW tauladannya. Contohlah, nanti setelah bab tayamum ini bab junub. Baik. Orang-orang Nasrani ada enggak, Pak Bu? Oh, apa namanya? Fikih bab junub ada enggak? Ya enggak ada. Kenapa? Karena Nabi Isa-nya enggak pernah junub. Ya, Nabi Isa-nya enggak pernah junub karena belum pernah menikah alaihi salatu wassalam. Ya kan? Maka alhamdulillah kalau kita bab junub ada. Kenapa? Karena Rasulullah ya, bahkan 9 istrinya junub terus kan. Ya mungkin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Maka sempurna, ya sempurna yaitu agama kita. Oleh karena itu kita akan singgung ya sebelum ke bab junub menyempurnakan bab at-tayammum. Baik. Kaum muslimin rahimakumullah, ya. Tayammum insyaallah tidak asing bagi kita, yaitu bersuci dalam rangka menghilangkan hadas kecil dan besar. Sekali lagi, bersuci dalam rangka menghilangkan hadas apa? Kecil dan besar. Ya. Baik Anda hidup ataupun setelah wafat. Waduh, gimana nih setelah wafat, Pak? Ya. Iya, karena yang wafat pun harus dimandikan. Ya. Satu saat antum mau mandiin mayit dalam kondisi tidak mungkin ya ada air atau tidak mungkin menggunakan air, ya sudah ditayamumi mayit. Ya. Maka tayamum ini bukan hanya untuk yang hidup, termasuk yang sudah wafat. Ya, yang sudah wafat. Naam. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu secara syariat para ulama mengatakan ya bahwasanya tayamum itu al-qasdu ila as-sa'id. Kita bersuci menggunakan as-sa'id, yaitu muka bumi, tanah, batu yang nampak dari muka bumi ini yang mengandung debu, litathhiri untuk bersuci, listibahati ma yubihuhul wudu wal ghasl. Untuk dibolehkannya kita melakukan sesuatu yang ya menjadi syarat ya untuk ibadah yang diwajibkan apa dengan wudu dan mandi, salat, apalagi Pak? Tawaf, ya, dan seterusnya. Oke. Kaum muslimin rahimakumullah, tayamum ini subhanallah satu syariat yang tidak pernah Allah syariatkan kepada umat sebelumnya. Jadi tayamum ini syariat apa? Syariat khusus. Hanya ada dalam syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sebagaimana hadis Nabi SAW, ju'ilat ardu kulluha li ummati masjidan wa tahura. Salah satu kekhususan Nabi SAW, kata beliau, wa ju'ilatil ardu kulluha. Allah jadikan hamparan bumi semuanya, wali ummati, li bagiku dan bagi umatku, masjidan, boleh digunakan untuk ibadah. Wa tahura, dan boleh digunakan untuk bersuci. Maka kata Nabi, fa aynama adrakta rajulan min ummati shalah, ya, adrakat rajulan min ummati shalah, maka siapapun kata Nabi dari umatku yang mendapatkan waktu salat, fa indahu masjiduhu wa indahu tahuruhu. Maka di situ dia boleh ibadah dan di situ boleh dia bersuci. Maksudnya adalah bersuci dengan apa yang dia dapatkan. Kalau air, alhamdulillah. Kalau tidak ada air, maka hamparan bumi seluruhnya suci. Dan bisa digunakan untuk bersuci. Salah satu dengan tayammum. Ya. Dan Allah SWT sebutkan, tentunya dalam surat, ya, yaitu Al-Ma'idah ayat 6, ya, Allah katakan, wa in kuntum junuban fattaharu, wa in kuntum marda au ala safarin, bila kalian sakit. Satu Pak ya. Au ala safarin, atau dalam keadaan apa? Safar, bepergian jauh. Ya. Au ala safarin, au jaa ahadum minkum minal ghaid. Atau yaitu datangnya buang hajat. Buang hajat besar, buang hajat kecil. Au lamastumun nisa. Atau kalian yaitu menyentuh wanita. Maksudnya apa? Menggaulinya. Lihat Pak di sini Pak, sakit. Satu, kondisinya apa? Sakit. Nanti kan kita rincikan masalah ini. Yang pertama dalam keadaan apa? Sakit. Yang kedua safar. Pak, safarnya bukan karena safar ya. Kalau safar di bisnya air ngelambak ya. Ya, safar di pesawatnya airnya banyak ya. Tidak jadi uzur. Ini tapi biasanya musafir biasanya atau terkadang dia dalam kondisi safar sulit mendapatkan air. Ya, ada sih air di sekelilingnya tapi dia di atas kereta, gimana coba? Keretanya direm sendiri nggak bisa. Ya. Ada air mungkin sampingnya laut, sampingnya sawah, tapi dianya di atas kereta. Ada air tidak Pak? Ada, tapi di luar sana. Sementara keretanya tidak berhenti safar. Lalu kata Allah, aulamastumun nisa, au ja'adukum minal ghaid, atau kalian buang air. Ya. Ini sebab yaitu hadas kecil, buang air. Dalam keadaan apa? Mukim. Kita buang air dalam keadaan mukim. Baik. Kemudian aulamastumun nisa, atau bersentuhan dengan wanita. Dalam tanda kutip ya, dalam tanda kurung, ayat ini dijadikan sebagai dalil oleh Imam Syafi'i, yaitu batalnya bersentuhan kulit dengan wanita. Tapi ini tafsir yang lemah. Imam Ibnu Abbas mengatakan bersentuhan yang dimaksud apa? Jima. Sekedar bersentuhan, ya, maka yang sahih tidak diragukan, tidak batal. Baik istri antum apa istri orang. Waduh, boleh dong Ustaz, si tetangga. Nggak boleh, boleh, astagfirullahaladzim. Nggak batal, tapi haram. Ya. Nggak batal, tapi di neraka Pak. Iya, kalau sengaja. Ya. Emang bisa Ustaz bertentuan tetangga tidak sengaja? Kata siapa? Bisa. Antum lagi tawaf susah itu. Ya, tawaf umroh istri tetangga ikut. Iya kan? Nah, maka kaum muslimin yang sahih bahwasanya bersentuhan kulit dengan wanita tidak batal. Karena tafsir aulamastumun nisa, ya sahabat yang paling paham dalam ulum tafsir Ibnu Abbas mengatakan al-jima', itu menggaulinya. Ya. Dan begitulah para sahabat dahulu, kalau dia dan praktek para sahabat bila mereka ingin berangkat ke masjid, di antara Masya Allah keharmonisan mereka mencium kening istrinya. Sementara di zaman itu tidak ada cerita masjid ada kamar mandi kayak seperti kita atau tempat wudhu. Di zaman Nabi tidak ada.
Ya, tidak ada cerita masjid ada kamar mandinya. Makanya hadis-hadis tentang berwudu sunnahnya di mana? Di rumah. Kata Nabi, man tatahhara fi baitihi. Siapa yang bersuci di rumahnya, itu utamanya. Ya, karena salah satunya tidak ada tempat berwudu di masjid. Naam. Al-Imam Ibnu Abbas al-jima'. Berarti di sini apa? Hadas besar. Ya. Falam tajidu ma'an. Lalu kalian tidak menemukan air. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Allahu akbar. Alhamdulillah. Maka bertayamumlah, yaitu hamparan bumi, debu yang ada di atasnya yang baik, yang suci. Maka ini adalah rekomendasi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alhamdulillah, ya, ketika kita sulit atau kita tidak bisa menggunakan air, sulit mendapatkan air atau tidak menggunakan air, maka dibolehkan kita tayamum. Naam. Sebuah hadis, ya, Ammar bin Yasir, ya, atau sebelumnya Imran bin Husain, suatu saat Nabi, ya, melihat Imran bin Husain tidak ikut sholat di masjid. Dia berada di masjid tapi tidak ikut sholat. Sholat Rasulullah SAW, summa ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli ma'al qaum. Kata Imran, Nabi pernah sholat berjamaah, tiba-tiba melihat seseorang di pojok tidak ikut sholat. Faqala ya fulan, ma mana'aka alla tusalli ma'al qaum. Hei fulan, kenapa engkau tidak ikut sholat? Ya. Faqala ya Rasulullah, asabatni janabah. Tadi malam aku kena junub. Ya. Aku yaitu kena junub. Wallahu alam. Kena junubnya karena menggauli istrinya atau mimpi. Wallahu alam. Yang pasti judulnya dia dalam keadaan apa? Junub. Walama, dan aku sampai saat ini tidak menemukan air. Oh, mandi gak bisa, gak ada air. Kering kerontang. Faqala alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Maka Nabi SAW mengatakan, yaitu cukup bagimu menggunakan debu dari hamparan bumi yang ada, ya. Falamma hadaral ma' a'tan nabi hadzal rajul ina'an min ma'in faqala ightasil. Ya. Jadi Nabi SAW perintahkan beliau untuk bertayamum. Taib. Kaum muslimin rahimakumullah, jadi tayamum bukan sekedar dari hadas kecil, termasuk hadas besar. Tapi saya ingin tanya, pernah nggak ini terjadi pada antum? Pernah tidak? Alhamdulillah, kan antum tinggalnya di Indonesia, airnya berlimpah. Ya. Tapi kalau tinggalnya di sebelah sana, ya, di daerah yang Allahu Akbar, di Saudi Arabia, naam, paling banter mungkin ya hujan setahun nggak nyampe 10 kali mungkin, ya, kering kerontang. Makanya kalau kita mandi di sana waktu umroh atau haji, masya Allah, banyak mandi malah banyak, ya, gatalnya itu. Kenapa? Karena seluruh air di sana sulingan dari laut, ya, sulingan dari air laut, ya, karena tidak ada sumur atau air mengalir seperti di kita. Nah, termasuk dalam hal ini kaum muslimin rahimakumullah adalah jenazah, ya, jenazah. Jadi bukan hanya yang hidup, yang wafat pun juga, ya, ketika tidak ada air sama sekali, itu sudah cukup. Kita tayamumi lalu selesai. Kita bungkus kain kafan, kita salatkan, kita kuburkan. Ya, tapi ini juga kayaknya tidak pernah terjadi, ya. Kalau di kita, ya, minimal ilmunya sudah sampai ke kita. Nah, kapan ayil ikhwanakumullah? Kapan kita boleh tayamum, Pak? Ya, ingat bahwasanya bersuci terbagi dua. Alat bersuci terbagi dua. Ada alat asli, ada alat badal. Alat asli, alat yang yang utama, ada tentunya air. Ya. Lalu di sana ada alat badal sebagai penggantinya. Ya. Maka berarti tidak berlaku pengganti kalau masih ada yang asli. Oleh karena itu, kapan Pak Bu, teman-teman semuanya, dibolehkan kita tayamum dengan dua keadaan. Kita dibolehkan tayamum dalam dua keadaan. Keadaan pertama,
indan indimai ya indan idamil ma sawa'un fi safar awil hadar, yaitu ketika tadi sama sekali tidak ada air dan disenyap maupun mukim, ya. Bahkan antum cari-cari sampai disenyalir waktu antum habis, ini anak nyari pun nihil nih, ya, karena sudah ma'ruf di sini tidak ada air. Alhamdulillah, maka kita tayammum. Baik. Jadi pertama apa? Ketika sama sekali tidak ada dan tidak ditemukan air. Alhamdulillah, ya. Yang kedua yaitu inda ta'adzuri isti'maluh. Ya, disunahkan dibolehkan tayamum ketika memang kita uzur, ya, uzur untuk menggunakan air, tidak diperbolehkan menggunakan air. Ya, insyaallah kan kita jelaskan di antaranya apa, Pak? Ketika sakit, bukan tidak ada air, Pak, tapi uzur untuk menggunakan air. Ya, ada madarat atau salah saat atau ada sesuatu penghalang, ada air, Pak. Contoh misalkan, ya, tadi ya nanti akan kita jelaskan beberapa masalah terkait ini, yaitu bahwasanya ketika kita udzur sakit, ya, atau ada sebab-sebab lain sehingga udzur kita bisa menggunakan air tersebut, maka kita dibolehkan tayamum, ya. Naam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kalau tidak ada air jelas, tidak ada air jelas. Kita akan sebutkan beberapa kondisi ada air, Pak, tapi ya sepertinya kita tidak bisa gunakan air itu. Contoh, di luar rumah antum ada sungai besar, Pak. Boleh tayamum tidak? Naam, hukum asalnya tidak boleh. Dan antum sehat, antum mukim. Tapi coba sebutkan contoh, di depan rumah antum ada sungai besar, antum sehat, antum mukim, tapi antum boleh tayamum. Ada yang bisa sebutkan contohnya? Hah? Hah? Lah, air bersih. Air bersih. Dingin. Kayaknya nggak terlalu dingin deh ya. Apalagi Tangerang. Ya, nah, kata para ulama contoh, di depan rumahnya ada kali besar, bersih. Tetapi di situ ada harimau nongkrong. Depan rumah antum ada harimau nongkrong. Kalau antum keluar selesai, Pak. Ya, antum dimakan sama harimau itu. Sampai akhir waktu sholat disenyalir itu harimau akan nongkrong di situ. Maka dalam kondisi apa? Bukan tidak ada air, ada. Tapi kita uzur untuk tidak bisa menggunakan air. Sehingga ya, kita dalam kondisi seperti itu dibolehkan menggunakan yaitu debu yang ada di sekitar kita. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, masalah yang kedua. Contoh, ada air ya di rumah, tapi subhanallah tidak cukup untuk digunakan berwudu atau mandi. Contoh misalkan airnya cuma segini. Ya. Tidak cukup sama sekali. Ada air tapi sama sekali tidak mencukupi untuk kita gunakan mandi atau wudu. Maka dalam kondisi seperti ini para ulama mengatakan, sebagian mengatakan wudu dulu sampai airnya habis baru tayamum. Ini pendapat yaitu mazhab Imam Ahmad, lalu Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm. Wudu gunakan yang ada, sisanya tayamum. Yang sahih tidak. Yang sahih yaitu mazhab Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan sebagian dari kalangan Syafi'iyah. Ketika dalam kondisi ada air tapi tidak cukup, tetap dia yaitu dalam keadaan udzur dan dibolehkan tayamum. Ya, dibolehkan tayamum. Kondisi yang lain, contoh udzur, antum ada tayamum, ada air, Pak, segelas ini, Pak. Tapi subhanallah, kalau antum gunakan air ini untuk wudu atau mandi, antum akan yaitu dilanda dahaga yang luar biasa bahkan sampai kematian.
Airnya cuma segini Pak. Untuk wudu bisa cukup. Tapi kalau antum gunakan untuk berwudu, ya, maka dia khawatir pada dirinya kebinasaan karena apa? Karena haus dan sangat dahaga. Baik dirinya, keluarganya, atau hewan ternaknya misalkan. Ya, dibutuhkan oleh makhluk-makhluk yang bernyawa. Darurat. Kalau tidak, maka dia akan sengsara. Gimana Pak? Pakai wudu apa antum kolab? Hah? Atau istri, ya Masya Allah, lok-lokan karena ya mereka kehausan. Maka yang sahih bahkan ijma' Al-Imam Ibnul Munzir mengatakan ajma'a kullu man nahfaduhu min ahli ilmi ala anal musafir idza khashiya ala nafsil atas. Seseorang khususnya musafir atau yang lainnya kalau dia khawatir kehausan, dahaga yang berlebihan, sementara tidak ada air kecuali yang di tangannya ini, kalau digunakan berwudu maka akan ya terjadi dahaga yang luar biasa, ya maka na'am dibolehkan dia tayamum, dibolehkan dia tayamum. Na'am. Kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya yaitu tentunya tidak asing, yaitu bahwasanya seorang yang sakit yang memang kondisinya dua. Kalau dia dan memang sudah disyaratkan atau sudah dikabarkan oleh dokter jangan menggunakan air. Ini kalau antum bersentuhan air bahaya. Kan itu ya. Itu apa namanya hal yang biasa. Baik dia dalam kondisi terbuka anggota tubuhnya atau Pak ada orang sakit, tangannya diplester, mukanya ditutup. Contoh mohon maaf yang apa? Contoh misalkan kecelakaan atau terbakar, ya, sehingga tangannya diperban, kakinya diperban, mukanya diperban. Nah, gimana itu Pak wudunya Pak? Bila disanya dia tidak sakit atau sakitnya tidak terlalu parah. Tapi kalau kata dokter, bila menggunakan air sakit akan bertambah atau terlambat sakit. Bisa gunakan air. Tapi dia akan terlambat sembuh. Ya, dan yaitu penyakitnya akan bertambah apabila dia menggunakan air. Maka dalam kondisi ini pun yang sahih bahwasanya jumhur mengatakan boleh tayamum. Walaupun dia tidak kolab ya. Kalau tadi kolab ya. Kalau digunakan air ya dia kolab. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang selanjutnya di antara keadaan ya, yaitu ketika seseorang dalam keadaan sangat dingin dan kalau dia berwudu ya dia bisa jatuh. Dia bisa sakit. Sangat dia tidak sakit, tapi dia sangat kondisi sangat dingin. Yang kalau dia berwudu atau mandi ya dia akan terjatuh sakit. Maka kira-kira gimana Pak? Boleh tayamum atau tidak? Boleh. Langsung. Apa cari kompor gas dulu? Ya. Nah, maka tentunya setelah dia berusaha ya menghangatkan air misalkan, alhamdulillah masih bisa menghangatkan air, dia hangatkan air, maka tidak sah tayamum. Tapi kalau sama sekali kondisi keadaan dingin, airnya pun dingin, ya dan tidak ada alat untuk menghangatkan airnya, sementara dia akan keluar dari waktu sholatnya, maka dibolehkan dia tayamum. Taib. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian permasalahan juga kalau teman-teman semuanya ini sering ya terjadi, kita dalam keadaan sakit, sebagian anggota badan kita tertutup oleh perban tadi, tapi sebagiannya saja. Contoh misalkan tangannya di sini patah, lalu di sini diperban, tapi wajahnya bisa, sebagian tangan bisa, kaki apalagi misalkan. Wudu apa tayamum? Wudu apa tayamum? Naam. Ya, kalau keumuman anggota wudu masih bisa dibasuh, maka tetap dia wajib wudu. Terus gimana Ustaz? Jabirah itu perban. Bagaimana tentang perbannya? Maka dia basahi tangannya, lalu dia elap dengan tangannya. Diusap dengan tangannya. Itu ketika ya di tubuh kita ada apa? Ada plester, ada perban. Ya, adapun bila keumuman anggota wudu kita
Tadi itu saya bilang wajahnya diperban, ya tangannya diperban, kakinya diterban, piye Pak? Wudu apa tayamum? Wudu apa tayamum? Maka naam yang sahih adalah tayamum. Yang sahih adalah tayamum, ya. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Ya. Ya, itu terkait keadaan-keadaan ya di mana seseorang dibolehkan tayamum, tayamum. Taib. Selanjutnya, Pak, yaitu terkait debu apa ini yang kita gunakan, ya, dalam bertayamum. Allah Subhanahu wa taala tadi sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Ya. Kalian tidak mendapatkan air, maka tayamumlah dengan sa'idan thayyiban. Hamparan bumi yang thayyib. Hamparan bumi yang thayyib. Masyaallah. Thayyib. Hamparan bumi ini apa sih, Pak? Ada batu, ada apa lagi? Ada cadas, apa lagi? Tentunya tanah, ya pasir. Termasuk yang nampak di sini apa? Ada tembok. Yang nampak di hamparan bumi ini selama dia berdebu dan debunya suci. Selama dia berdebu dan debunya suci. Dan itu pendapat yang sahih karena sebagian ulama, dan ini pendapat Madzhab Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwasanya tidak sah kalau bukan tanah. Tidak sah kalau bukan tanah. Ya. Namun yang sahih semua, yaitu hamparan bumi yang nampak, yang di depan kita nampak, bisa lantai, bisa apa lagi, Pak? Tembok. Tapi dipastikan bahwasanya dia berdebu. Debunya itulah yang suci. Ya. Sehingga ketika kita nanti ada masalah, para ulama menyebutkan masalah faqidut tahurain. Orang yang yaitu kehilangan dua alat suci. Apa, Pak? Air enggak ada, debu juga enggak ada. Gimana itu? Dan ini terkadang di zaman ini, kalau di zaman Nabi, Masya Allah, temboknya dari apa? Dari tanah, Pak. Betul nggak? Di zaman Nabi tembok pun dari tanah. Di zaman kita apa? Waduh, dilap nggak ada debunya itu. Dilap nggak ada debunya itu. Betul apa tidak? Nah, maka antum harus pastikan, ya sudah keluar sana. Ya, atau menghadirkan sesuatu yang membawa debu. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, kalau kita ke rumah sakit di Saudi Arabia, rumah sakit di sana, itu di setiap tempat tidur yang sakit ada nampan, isinya apa? Isinya tanah. Ada nampan, isinya tanah. Ya, maka memang jangan bermudah-mudah ya. Tayamum di tembok, tapi temboknya ada debunya gitu. Barusan dilap tadi. Ya, bantalnya sama juga. Bantal kamar antum kan masa bersih-bersih udah keprek-keprek udah hilang tuh. Ya, maka jangan bermudah-mudah. Ya pastikan di zaman Nabi betul pakai tembok, tapi temboknya dari tanah. Antum Masya Allah marmer tembok. Ya, tembok antum marmer. Ya, maka solusinya adalah bagaimana kita bisa menghadirkan sesuatu yang di situ dipastikan ada debunya. Contoh tadi tanah, ya makanya di sebagian rumah sakit di sana, yaitu di setiap ranjang orang yang sakit itu ada nampan kecil tertutup, isinya tanah. Jadi apalagi sebagian pendapat mengatakan bahwasanya yang dimaksud debu maksudnya debu tanah, walaupun yang sahih tidak mesti tanah. Ya, bisa pasir, bisa batu, ya. Antum bisa cadas atau tembok atau apapun sehingga dipastikan. Makanya Nabi SAW di antara caranya nanti adalah ketika ditempelkan tangan kita, apa, Pak? Ditiup atau dihentakkan seperti ini agar debu-debu yang yang kasar nempel di sini, ya, tidak ke muka kita. Berarti di sini ada sesuatu, ya. Kalau sekedar tembok tapi tidak ada sesuatunya, maka ini tidak sah. Nah,
Nah, kondisi itu, teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, kondisi itu kalau terjadi, maka kalau terjadi dan sama sekali tidak ada air, tidak ada debu, tidak ada. Contoh antum di mana sekarang? Pesawat. Walaupun saya tidak menyarankan ya, saya senantiasa menyarankan ke teman-teman, ke jamaah, kalau berada di pesawat tetap usahakan wudhu. Kenapa? Karena masih ada air di kamar mandi dan ya, nih antum kalau safar usahakan sebelum berangkat wudhu lalu pakai kaos kaki. Ya sekali lagi wudhu lalu pakai kaos kaki. Maka selama safar 3 hari 3 malam, selama tidak junub karena hadas besar, maka antum boleh berwudu selama kaos kakinya tidak dibuka, tidak mesti dibasuh. Hah? Cukup apa? Cukup diusap. Itu yang pertama. Yang kedua, wudu sekali-sekali saja. Ya, wudu sekali saja. Kita basahi tangan kita dan wudu sekali-sekali. Yang ketiga, wudu yang wajib-wajib saja. Nggak usah cuci tangan, kumur-kumur, itu nggak usah. Langsung, ya sudah ya, kita langsung muka, tangan, kepala, kaki. Insya Allah segini cukup. Jangan juga sudah di pesawat, Masya Allah ya, semuanya 3-3. Kaki juga dibasuh, Masya Allah. Habis air pesawat sama antum sendirian. Ya? Maka cukup sekali-sekali saja. Cukup yang wajib saja. Dan bab ketika ketika antum ngusap ke kaki, ya mungkin bisa diarahkan ke sini videonya. Ketika ngusap kaki, antum tinggal basahi tangan antum sedikit, lalu usapkan begini di atas kaos kaki. Nah, dan juga yang kiri sekali lagi seperti ini, sekali punggungnya saja, ya bukan telapak kakinya, ya. Jadi sangat mudah agama kita. Taib kaum muslimin. Tapi kondisi misalkan terjadi tidak ada debu Ustadz, tidak ada air, sementara waktu waktu sholat akan berhenti, akan keluar selesai, ya, maka sudah antum boleh sholat tanpa wudhu, ya, dalam kondisi seperti itu boleh sholat tanpa wudhu, ya, naam. Nah, maka sekali lagi. Yang boleh digunakan semua hamparan bumi yang mengandung debu, mau tembok, ya, mau lantai dan lain sebagainya, dengan juga syarat suci, dengan syarat debunya tersebut suci. Namun keumuman saya kira, ya, cuma di sini ada debu nggak? Udah nggak ada debu sih ya? Hah? Saya tadi sholat di sini ada debunya nempel di sini, ada. Tapi ya soal ini masjid bersih ya, gitu. Tapi sebagian masjid di Allah cari debu aja susah, Pak. Kayak antum di Masjid Nabawi cari debu nggak ketemu. Karena pegawainya begitu apik gitu, bersih. Ya. Kalau di sini masih ada debu. Ya, maka itu masih bisa kita gunakan untuk tayamum. Taib. Kaum muslimin rahimakumullah. Baik. Sekarang bagaimana niat, bagaimana tata cara tayamum? Alhamdulillah, saya kira ada ini murojaah saja kita. Taib, yang pertama tentunya niat. Iyalah ya. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat, yaitu amalan tergantung niat. Taib. Kemudian dianjurkan bismillah. Bismillah. Baik kita tayamum untuk kita atau untuk orang lain. Anda tayamumin antum ya. Atau abah antum yang sakit, bismillah. Taib. Lalu ya, caranya disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih. Dan kembali lagi Pak Bu, Ustadz madhabnya apa ini? Ustadz madhabnya apa ini? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad atau Imam Arifin? Ya, maka kita katakan alhamdulillah, masya Allah, ulama-ulama mulia ya dari mazhab imam yang 4 adalah sebagai salah satu wasilah kita memahami agama. Tetapi ketika kita mendapatkan yang lebih dekat kepada sunnah Nabi, maka tidak boleh kita fanatik dengan satu imam kalau ternyata pendapatnya tidak sesuai dengan sunnah. Karena kita yakin bahwasanya tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah. Selain Rasul,
Apalagi ketika berselisih pendapat, pasti ada yang salah. Ya, pasti ada yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berusaha mencari mana yang lebih dekat dalam tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini tugasnya para penuntut ilmu. Penuntut ilmu tidak boleh taklid buta. Ya. Kalau awam mungkin dia ikuti ustadz atau ulama yang dia percayai, yang dia bisa gunakan ilmunya untuk beribadah dan tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Tapi penuntut ilmu tidak boleh taklid buta. Nah, maka dalam hal ini kaum muslimin Allah, kita akan bacakan dua hadis. Hadis yang pertama hadis Ammar bin Yasir. Ya. Hadis Ammar bin Yasir ini Pak, Bu, ada ceritanya. Ya. Ammar bin Yasir pernah bercerita begini. Ajnabtu, suatu saat aku junub, fatama'aktu fiturabi kama tama'aqad dabah. Aku pernah dengar pengganti air itu apa? Pengganti air itu apa? Debu. Maka karena belum tahu caranya, dia berguling-guling di atas debu. Ya, seperti berguling-gulingnya itu hewan ternak lagi mandi itu, kayak kebok guling-guling gitu ya. Nah, kemudian fa akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku kabarkan ketika aku ketemu Nabi, aku kabarkan tentang cerita itu. Rasul, aku junub, aku ngedapat air, akhirnya aku pernah dengar ilmu darimu, pengganti air apa? Debu, akhirnya aku berguling-guling di atas debu. Maka Nabi SAW sambil tersenyum, kata Nabi SAW, innama yakfika. Sambil senyum Nabi mengatakan, innama yakfika, sesungguhnya cukup atasmu atau bagimu, hakada begini. Fadaraban Nabi bikafaihil arda, maka Nabi memukulkan, yaitu dengan kedua telapaknya bumi, wa nafakha fihima, lalu meniupkannya, summa masaha bihima, lalu Nabi mengusapkan dengannya wajahnya, wajahahu wa kaffaihi, dan dua telapak tangan, wajah dan dua telapak tangannya. Dan hadis ini teman kaum muslimin rahimakumullah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Sahih. Sekali lagi, kata Nabi, cukup bagimu, nanti kan kita praktekkan, ya, cukup bagimu begini, kata Nabi, ketika dia berguling-guling di atas debu, begini kata Nabi, cukup, yaitu kau pukulkan tanganmu, lalu kau tiup, agar debu yang nempel nih, ya, maksudnya yang kasar-kasarnya hilang, summa masaha bihima, lalu dengan kedua telapak tangannya dia usap wajahnya, wa kaffaihi, dan kedua telapak tangannya. Oke, itu hadis siapa? Ammar bin Yasir dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, dalam riwayat yang lain dari jalan Abu Hurairah, ya, kata Nabi SAW, Abu Hurairah bercerita, lamma nazalat ayatut tayammum, tatkala turun ayat tayammum, lam adri kaifa asna. Jadi ketika turun ayat tayammum, kan ayat tayammum umum ya, Allah tidak sebutkan tata caranya. Allah katakan fatayammamu sha'idan thayyiba. Kalau kalian tidak menemukan air, maka tayamumlah dengan debu yang thayyib. Allah tidak bilang ya. Kata Allah gimana pukilin, mana yang diuk, tidak ada dalam Al-Qur'an. Makanya di sini pun ya sebagai dalil telak ya kufurnya, bahkan kafirnya orang yang menolak sunnah. Ingkarus sunnah, ada kelompok Pak namanya ingkarus sunnah atau kelompok Qur'aniyun. Mereka hanya mencukupkan dengan apa? Al-Quran. Ingkarus sunnah. Ya, dan ini sudah ada di zaman Nabi SAW. Ya, kelompok seperti ini, maka tidak mungkin. Ya, karena di antara tuntunan yang rinci hanya kita dapatkan dalam as-sunnah. Contoh ya, tadi di antaranya ini, tayamum. Allah cuma bilang, fatayammamu sha'idan thayyiba. Maka tayamumlah kalian dengan debu yang baik. Makanya di sini kata Abu Hurairah, lamma nazalat ayatut tayammum. Ketika turun ayat tayamum, lam adri kaifa asna. Aku tidak tahu kayak gimana caranya. Karena turunnya fatayammamu sha'idan thayyiba. Gimana caranya aku enggak tahu. Fa ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ajidhu. Akhirnya aku pun mencari Nabi, ya, sementara namun aku tidak mendapatkan. Fantolaktu atlubuhu, maka aku terus curi Nabi, fastaqbaltu falam maru'ani.
Tiba-tiba aku ketemu Nabi. Ketika Nabi melihatku, arafalladzi ji'tu lahu. Tiba-tiba ternyata Nabi tahu apa maksud aku datang mencari Nabi. Nabi tahu apa ya maksud Abu Hurairah mencari Nabi. Ingin apa, Pak? Ingin belajar cara tayamum. Karena pas saat itu turun ayat tayamum. Dan ini ceritanya, Pak, Bu, ketika di perjalanan di mana Aisyah radhiyallahu anha bersama Nabi di kala itu ya ikut berjalanan. Subhanallah, tiba-tiba kalung Aisyah apa? Hilang. Kalungnya hilang, Pak. Ya, dan itu kalung kesayangan Aisyah. Maka Nabi berhentikan semua bala tentara, suruh nyari kalung Aisyah. Ya. Sampai Abu Bakar Siddiq nyubit Aisyah, gara-gara kamu kami terlambat gitu. Ya, gitu. Akhirnya semalaman para sahabat mencari kalung Aisyah sampai subuh. Ya. Sehingga datang waktu subuh dan di perjalanan tidak ada air. Sampai sebagian sahabat menggerutu. Gitulah gerutu gara-gara anaknya Abu Bakar nih. Ya, gitu. Kami terlambat, akhirnya kami kedatangan waktu sholat dalam keadaan tidak ada air. Maka subhanallah turunlah ayat tadi. Subhanallah, ketika turun ayat tayamum, semuanya bergembira. Allahu Akbar. Makanya ada sebagai sahabat mengatakan, ya ini diantara keberkahan, bukan awal keberkahan keluarga Abu Bakar. Maksudnya sebab Aisyah hilang kalungnya, turun ayat itu. Ayat bolehnya tayamum ya. Sampai akhirnya mereka tidak dapatkan kalung Aisyah. Ternyata kalung Aisyah ada di mana? Di bawah perut ontanya, ketindihan onta. Ya, dari sini menerangkan bahwasanya Nabi pun tidak mengetahui yang gaib. Taib. Jitu fabala, maka Nabi SAW buang air. Summa daraba biyadahil ard. Aku lihat, kata Abu Hurairah, aku lihat Nabi menepukkan kedua tangannya. Famasabi ma wajhahu kafai, sama. Lihat, Ammar bin Yasir bercerita, Abu Hurairah bercerita dengan cerita yang sama dan dua-duanya riwayat yang sahih. Beliau menepukkan tangannya, beliau usap wajahnya dan kedua kaf itu kaf. Itu kafaihi, yaitu kedua telapak tangannya, ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi sederhana sebetulnya ya prakteknya. Prakteknya sangat sederhana. Yaitu pertama apa, Pak? Niat. Yang kedua apa? Bismillah. Kemudian yang ketiga, tepukan tangan kita. Ibu-ibu jelas ya? Lihat di sini. Tepukan tangan kita. Bukan hanya sekadar nempel ya, tepukan sedikit karena doroba itu memukulkan. Agak dihentakkan. Tapi yang wah sampai tepukan agar betul-betul nempel, Pak, debu di sini, bukan gini ya. Tepukan agar nempel, lalu supaya debu kasarnya hilang, ditiup atau dihentakkan begini boleh, ya. Maka Pak lihat sini diusapkan ke seluruh wajahnya. Ya, lalu lihat kanan, diusap telapak kanan, terus kiri seperti ini, selesai. Bisa? Bisa, Bu? Gampang kan? Nah, ditepukan dengan bismillah sebelumnya. Lalu kita tiup. Kita usapkan ke wajah antum. Ke wajah antum. Lalu dorbatan wahidah. Satu tepukan. Enggak bikin tepukan lagi. Wih. Sekali dorbatan wahidah. Jadi satu tepukan untuk ya dua anggota tadi. Maka satu tepukan, tiup, kemudian usapkan ke wajah, sempurna, lalu punggung tangan kanan, punggung tangan kiri, lalu seperti ini, selesai. Alhamdulillah. Ada yang nggak bisa? Ya, bisa ya? Pak Ali bisa, Pak Ali? Alhamdulillah. Itu nayamumi antum. Gimana nayamumi orang sama? Bismillah antum niat untuk menayamumi seseorang, misalkan begini, usap wajahnya, usap wajah siapa? Misalkan yang sakit atau siapa ya? Lalu yaitu usap telapak tangannya. Terus yang gini-gini, selesai. Telapak tangannya. Oke? Nah, kalau muslimin rahimakumullah, Ustadz, kok beda ya sama Ustadz saya dulu? Gitu kan? Terus dua kali lagi. Iya.
Karena memang keumuman kita, termasuk saya dan antum, dididik di atas madhab imam yang mulia, Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, madhab Imam Syafi'i rahimahullah, termasuk Imam Malik dan Abu Hanifah, yaitu dan di kitab-kitab para ulama yang kita belajari di Indonesia, Fathul Mu'in, Kasifatus Saja, Safinatun Najah, dan seterusnya. Anak pelajari dari dulu SMP SMA ya. Naam, kapal banget kita. Yaitu tayamum dorbataini, dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadi. Ya, dalam kitab ada namanya Fathul Qarib, bahwasanya tayamum 2 tepukan. Tepukan untuk wajah, 2 tepukan untuk tangan. Ya. Lalu wa darbatul lil yadaini ilal mirfaqaini, yaitu tangan pun sama kayak wudu sampai mata sampai siku. Kaum muslimin kemula, alhamdulillah kita katakan ya mereka adalah mujtahid yang mulia, dan mujtahid ketika dapat benar 2 pahala, ketika keliru 1 pahala, tidak ada dosa. Tapi bagaimana kita mengikutnya? Maka tadi saya bilang kita harus bahas. Ya, harus bahas dan ini juga masalahnya masalah fikih. Ingat ya, masalah fikih ijtihadiyah, jangan saling mengingkari lu bid'ah. neraka. Lah. Ini yang kunut, ini yang enggak, yang neraka yang kunut kayaknya. Lah, ya, tidak. Masa ijtihadiyah? Ya, beda perbedaan kita dengan Syiah misalkan dengan Ahmadiyah, neraka jelas. Sesat kita katakan. Sesat. Karena ini ranahnya akidah, ranahnya keyakinan. Yang tidak boleh berselisih, retak pun tidak boleh, apalagi rusak. Ya, Syiah yang melaknat Abu Bakar, Ahmadiyah yang mengatakan ada nabi setelah Muhammad, atau Sufiyah yang mengatakan Allah di mana-mana, tidak di atas. Bahkan Allah tidak memiliki ruang seperti manusia. Nah, ini sesat sudah. Yang menyelisihi sesat. Tapi urusan itu ritual ibadah, yang ini kunut, yang ini goyang-goyang begini, yang ini diam saja, yang ini goyangnya begini, ya. Nah, dan seterusnya. Maka ini tidak sampai kepada dosa besar dan maksiat. Namun saja mana yang lebih dekat kepada sunnah, ya. Nah, tapi bila sudah sampai kepada antum sunnah yang pasti, yang jelas, ya, maka kewajiban kita ittiba'us sunnah. Dan para ulama pun telah berlepas diri. Al-Imam, semua ulama, Pak Bu, memiliki satu perkataan yang sama. Apa kata mereka? Idza shahhal hadits fahuwa madhhabi. Apabila ada hadis sahih, sementara hadis sahih itu menyelisihi madhabku, maka hadis sahih itulah madhabku. Tinggalkan pendapatku. Dan imam kita yang mulia, Imam Syafi'i, masalah banyak perkataannya. Contoh, di antara perkataan beliau dalam kitabnya beliau mengatakan, idza wajadtum fi kitabi, apabila kalian dapatkan dalam kitabku, ma yukhaliful kitaba was sunnah, ada pendapatku yang menyelisih Al-Quran dan sunnah, fatruk qawli, tinggalkan pendapatku, wa khudh bil kitabi was sunnah, ambil Quran dan sunnah. Masya Allah. Karena mereka juga tidak mau bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau ternyata ada pendapat mereka yang menyelisih sunnah. Ketika ada pun bukan di atas kesengajaan mereka. Setelah mereka ijtihad. Tapi bila orang-orang setelahnya mendapatkan ada pendapat yang di antara pendapat mereka menyelisih Quran dan sunnah, maka mereka berlepas diri. Jangan kalian aku. Makanya beliau mengatakan dalam perkataan yang lain, la yahillu li ahadin. Lihat. Kata Imam Syafi'i. Tidak halal seorang pun. Tidak halal. Enggak boleh. Idza tabayyanat lahu sunnatun nabi, apabila sudah jelas di hadapannya sunnah Nabi, tuntunan Rasulullah SAW, an yada'ha liqauli ahadin kainan mangkana, lalu dia tinggalkan sunnah itu karena dia pegang teguh pendapat seseorang siapapun dia, maka kita tidak boleh taklid buta. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, terkait ini secara madhab ada dan secara dalil pun ada. Secara dalil pun ada. Nabi SAW, contoh.
Di sini hadis Ibnu Umar, Nabi SAW mengatakan at-tayammumu darbatan. Tayamum itu 2 pukulan. Darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqain. Masya Allah, jelas banget. Ya, darbah 1 pukulan buat wajah, 1 pukulan buat tangan sampai siku-siku. Wah, gimana nih sih? Ayo loh. Ya, gimana ini? Ya. Naam. Lalu juga hadis yang lain bahwasanya daraba yadayhi 'alal haid wa masa bimi wajahu. Nabi itu memukulkan tangannya ke tembok, lalu dia usap wajahnya. Summa daraba ukhra famasa dira'ayyi. Lalu beliau memukulkan tangannya sekali lagi, dia usap itu sampai siku-sikunya. Summa radda ar-rajul salam. Dan seterusnya beberapa hadis, sepakat para ulama, hadis-hadis Pak Bu. Nah ini ya. Inilah salah satu yang membedakan Pak. Ya. Bahwa mohon maaf, kita berusaha ketika kita mendapatkan hadis pun kita cek and recheck sahih apa tidak. Nah, kalau landasannya tidak berdasarkan ini, ini yang masalah. Ya, ini yang masalah. Ya, sehingga kita apapun yang datang kita amalkan padahal kita belum tentu itu sahih atau tidak. Bahkan terkadang bukan hanya sahih atau tidak, hadis palsu masih jadi pegangan. Nah, ini kekurangannya di kita, Pak. Ya, contoh misalkan hadis, Masya Allah, kenapa rame, maaf ya, ke kuburan-kuburan tertentu, kenapa? Masya Allah, ya, di malam tertentu atau ketika ada hajat tertentu, ya wajar. Karena di sebelah sana rame hadisnya. Apa hadisnya? Idza ayatkumul umur, bila kalian sedang kesulitan, kemana? Fa'alaikum bi ashabil kubur. Maka jangan kemana-mana, datang aja ke kuburan. Gubrak. Dan rame hadis ini. Ya, di majlis-majlisnya, di mimbar-mimbarnya, solid apapun, solusinya ke kuburan. Datang. Subhanallah. Orang yang tidak tahu, mungkin antum dengar khutbah seperti itu dan antum tidak tahu kedudukan hadis itu. Sepakat para ulama hadis itu rawahu Dajjal bin Ifrit. Maudhu, palsu. Ya hadis yang dipalsukan atas Nabi SAW. Contoh ya bulan tertentu rame. Ya, dengan mengadakan kelahiran Nabi SAW. Ya pantas Pak. Karena muncul sebuah hadis, kata mereka, man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Siapa yang mengagungkan, yaitu hari kelahiranku, siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maulidku, maka aku akan berikan dia syafaatnya di hari kiamat. Aku akan berikan syafaatku kepadanya di hari kiamat. Masya Allah, siapa yang nggak suka Pak? Ya, siapa yang tidak, yaitu semangat. Siapa yang nggak mau syafaat Nabi? Salah satunya dengan apa? Menganggungkan maulid Nabi SAW. Tapi sepakat para ulama bahwa hadisnya palsu. Maudhu bukan lagi hadis dhaif. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya bahwa ya hadis-hadis tentang bahwa tayamum menggunakan 2 tepukan dan yaitu usapan sampai siku-siku, ini seluruhnya hadisnya dhaif. Bahkan ada yang mungkar, dihukumi mungkar oleh para ulama. Ya karena menyelisih hadis yang lebih sahih. Jadi hadisnya dhaif. Tapi antum mau pakai yang mana? Ustadz, bukankah Nabi bilang tangan? Betul, tangan. Ya, dan tangan itu mana? Kata Ibnu Abbas, tangan yang dimaksud adalah ini. Sebagaimana kecuali kalau Allah rincikan sampai siku-siku. Adapun wudu Allah tegaskan ilal marfaqain. Sampai mirfaq. Adapun dalam bab tayamum Allah cuma sebutkan tangan. Ternyata di praktek Nabi SAW, Nabi hanya membasuh sampai sini. Sebagaimana contoh teman-teman semuanya. Dalam hukum syariat Islam, ketika membunuh, membunuh, mencuri, potong tangan. Taib yang dipotong mana? Ini apa ini? Nah, sepakat para ulama ini, bukan ini. Ya, maka yang dipotong ini. Maka ini termasuk tangan, ya. Maka ketika Allah rincikan
dalam wudu baru Allah sebutkan sampai mirfaqain. Maka ketika tidak dirincikan, apalagi prakteknya Nabi SAW yaitu sampai pergelangan, sebagaimana juga Allah mentafsirkan tangan, ya Allah menyebutkan tangan dalam bab mencuri, sepakat para ulama bukan yang dimaksud tangan sampai sini, tapi yang dimaksud adalah yang dipenggal atau yang dipotong apa pergelangannya, atau yang di atas di bawah jarinya, di bawah telapak tangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, ya. Apa saja yang membatalkan wudu, tayamum? Seluruh yang membatalkan wudu membatalkan tayamum. Maaf ya, buang angin, buang air, ya, sudah antum. Ya. Kalau gitu Ustaz, ada lagi pendapat, Ustaz, betul tidak setiap satu tayamum itu untuk satu sholat? Ini pendapat lebih lemah lagi. Tidak ada yang tidak sahih. Sama seperti wudu. Antum sekarang wudu nih, duhur sampai subuh boleh. Tapi mungkin nggak ya? Sampai subuh, selama antum tidak batal, sama tayamum pun. Tayamum pun demikian. Sehingga yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum, dan membatalkan tayamum juga membatalkan wudu. Ya, kecuali satu, yaitu wujudul ma, adanya air. Wujudul ma, adanya air. Taib. Sekarang saya ingin kasih antum masalah. Pak Ibu, sudah keliling gak ada air, akhirnya antum tayamum. Pas mau sholat hujan turun, ayo gimana coba? Pas mau sholat hujan turun, gimana coba? Batal. Atau pas mau sholat tiba-tiba ada yang ngasih air ma'wa, maksudnya dari Riyadhus Shalihin ini. Ya, nah pas mau sholat ada yang memberikan antum air, maka batal. Baik. Sekarang ya antum tayamum, ya lalu antum sholat di rakaat kedua hujan turun, ayo gimana coba? Hah? Nah, ya di rakaat kedua tiba-tiba hujan turun, waduh, atau airnya lah keran apa namanya? Keran ngocor. Maka yang pendapat ulama berselisih, sebagaimana batalkan karena dia ada sesuatu yang membuat batal tayamumnya. Yang sahih tidak. Yang sahih tidak, lanjut. Yang sahih lanjut. Apalagi Bapak Ibu sekalian, ya, ketika antum sudah selesai ibadah salat, ternyata ada air. Selesai salat, tadi sudah berusaha tidak tahu, atau setelah salat ternyata badan seger. Tadi sakit. Gitu ya. Gitu ya. Pas selesai salat dia sehat. Ya, maka tidak perlu mengulang salatnya. Tidak perlu mengulang salatnya. Barakallahu fikum ayil ikhwah. Itu seputar wudu, seputar tayamum. Ya, mungkin sebelum, kalaupun masih mau dibahas pembahasan yang selanjutnya tentang apa? Mandi. Tafadhol, barangkali ada yang bertanya dulu seputar tayamum. Tafadhol. Nah. Naam. Doa setelah tayamum apa? Naam. Sebagian ulama mengatakan boleh. Asyhadu an la ilaha illallah, naam. Naam, ya. Jadi doa setelah tayamum ya sama, yaitu sebagian ulama mengkiaskan dengan wudu, walaupun secara khusus, tapi para ulama mengkiaskan. Yaitu boleh kalau kita ingin membaca doa setelah, karena dia kedudukannya seperti wudu. Kedudukannya seperti wudu. Nah, ada yang lain? Ya. Pertanyaan bagus. Tadi sudah dikabarkan hadis Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir sebabnya apa? Junub. Lalu dia pahamnya pakai debu. Tapi dia tidak tahu gimana caranya. Akhirnya atau cari debu gitu. Atau dia mandi pakai debu gitu ya. Lah, jadi caranya tidak berbeda. Baik untuk hadas kecil atau hadas besar, ya. Hadas kecil atau hadas besar, maka caranya sama, tidak ada perbedaan. Barakallahu fikum. Naam. Ada yang lain? Apa Pak? Lah, harus sesuatu yang tidak dibuat ya.
Kalau misalkan apa namanya terigu gitu ya, ya, atau bedak gitu ya, atau apalagi Bu, dan seterusnya itu tidak, itu suci tapi tidak mensucikan. Seperti antum apa namanya wudhu pakai apa? Sprite, Coca-Cola, ya, air. Ya betul dia suci tapi tidak mensucikan. Karena dia sudah berubah total. Betul dia seperti debu tapi dia adalah barang yang lain ya yang suci yang dibuat untuk sesuatu namun tidak sampai mensucikan. Nah, tidak sampai mensucikan. Nah, ada yang lain? Naam, fadhal. Hah? Batal. Naam. Iya. Ya. Ya, pertanyaan bagus. Ini Ustadz, saya tayamum. Lalu sholat. Lalu alhamdulillah masih ada suci karena tayamum sampai sholat berikut batal. Ya, tidak lagi bisa digunakan. Naam. Ada yang lain? Naam, tafadhal akhi. Maaf. Maaf. Alergi debu. Masya Allah ya, ada lagi nih masalah alergi debu. Nah, maka alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tadi sudah kita bahas sedikit faqidut tahurain. Ya. Pertama bahwa tayamum itu dua sebab. Satu, tidak ada air atau tidak boleh gunakan air. Maka sama, tidak ada debu atau tidak boleh gunakan debu. Misalnya kalau pakai debu misalkan dia bisa semakin parah penyakitnya dan darurat madarat, berarti selesai. Tidak ada kewajiban bagi, dan air pun tidak boleh. Misalkan debu tidak boleh, air tidak boleh. Maka dalam kondisi seperti ini dia boleh beribadah tanpa bersuci, ya, karena dia kehilangan dua alat bersuci. Ya, maka fattaqullaha mastata'tum, kata Allah, takwalah kepada Allah semampu kalian. Naam. Ada yang lain teman-teman semuanya? Ibu-ibu ada yang tanya tentang tayamum? Baik. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya sedikit ya kita tambahkan, di sini babul ghusl. Bab yaitu mandi, ya. Alhamdulillah di sini juga adalah Bapak Ibu, Allahu Akbar, ya. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, agama yang bersih. Ya. Baik bersih dalam keseharian. Ya Allah Pak punten ya. Ada di antara ajaran tarekat sufi dan ini sumbernya dari Hindu sana. Ya. Adalah tarekat tidak mandi. Bahkan ada disebutkan naudzubillah di satu negara ya ada apa kalau orang-orang Hindu apa istilah kiainya apa namanya? Biksu ya. Nah, ada seorang syekh cerita, ada biksu di satu negara 27 tahun nggak pernah mandi. Itu kebayang nggak Pak? Bawa apa itu? Bayangkan 27 tahun nggak pernah mandi, padahal itu tarekatnya. Ya. Lalu setelah itu dipaksa mandi meninggal. Mati, Pak. Akhirnya yang nggak tahu dimandi apa enggak itu nih. Loh. 27 tahun nggak pernah mandi. Loh. Alhamdulillah. Ya. Kita ini Allah sehari nggak mandi aja, Allahu Akbar. Segala-galanya keluar tuh, bau ketek, bawa lagi Pak. Allahul Musta'an. Ya. Alhamdulillah. Ya. Dan begitu agama kita mencintai kebersihan, mencintai wangi. Nabi SAW mengatakan apa? Hubbiba alayya min dunyaya. Allah cintakan kepadaku dari urusan dunia dua. Apa yang pertama? At-tib, minyak wangi. Tib, minyak wangi. Yang kedua, an-nisa, awewe. Wanita. Nah, kayaknya kayak antum juga sama deh kayaknya. Yo, malu-malu, jujur aja. Ibu-ibu ya, tapi tenang Bu, aman. Ya, cukup ini satu saja. Ya. Naam, oleh karena itu Allah berikan kesempatan untuk ya 2, 3, 4, tapi sampai 4 saja. Ya Rasul SAW wafat di atas 9
wanita. Taib. Kaum muslimin rahimakumullah, minyak wangi. Karena memang begitu, malaikat pun subhanallah mencintai sesuatu yang wangi. Nabi SAW mengatakan, kalau kalian masuk mesti makan man akala basalan aw sauman, siapa yang memakan bawang merah atau bawang putih, ya, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat salat kami. Bau mulutnya. Kenapa? Fa innal malaikata tata'adza kama yata'adza banu Adam. Kata malaikat ikut terganggu bau mulut kalian sebagaimana anak Adam terganggu dengan bau mulut kalian, ya. Maka begitulah Islam, sangat itu apik, bersih, tidak bau, wangi, ya. Nah, apalagi ternyata Allah Akbar, bersih ini juga merupakan tuntunan syariat khususnya dalam beribadah kepada Allah, yang kita Masya Allah ada tugas menghadap Allah. Maka kita dianjurkan menghadap Allah yang maha suci, maha bersih. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat suka orang yang bertaubat dan suka mensucikan dirinya, yang bersih. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ya, ketika kita menghadap Allah jauh dari najis, dan najis terbagi dua. Ada najis dohir yang nampak, maaf ya, kotoran, kencing dan seterusnya. Ada najis maknawi yang tidak nampak, yaitu yang kita kenal dengan hadas. Ya, dengan apa? Hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Baik hadas kecil apalagi hadas besar, ya. Taib. Kaum muslimin rahimakumullah, terkait ini saya singkat saja karena waktu, yaitu mandi, ya. Mandi yang dimaksud ada mandi umum, ada mandi khusus. Mandi khusus yaitu mandi disebabkan hadas besar, yang tidak boleh kita bertemu dengan Allah, menghadap Allah, khususnya sholat, tawaf, ya. Bahkan sebagai ulama mengatakan diam di masjid saja, sebagai ulama mengatakan tidak boleh. Kalau antum dalam keadaan junub, hadas besar. Apa Pak? Ya sebabnya yaitu khurjul mani, keluarnya air mani, ya, sengaja atau tidak sengaja. Pokoknya keluar air mani, sengaja, contoh ya menggauli istri, atau naudzubillah sebagian maksiat barangkali, ya. Atau tidak sengaja seperti mimpi. Ya, kita mimpi lalu kita, ya, mimpi junub, ya. Kemudian yang selanjutnya diantaranya apa Pak? Diantaranya haid dan nifas. Tidak ragu bagi kita, seorang wanita yang baru selesai haid, maka dia wajib mandi. Dia punya hadas besar. Juga nifas. Selesai nifas melahirkan darah keluar, ya, maaf, dari rahimnya, maka dia nifas. Termasuk itu Islamul kafir. Islamnya seseorang yang, ya, seorang yang kafir, mu'allaf. Ketika dia masuk Islam wajib mandi. Karena selama di atas kekafirannya mandi tidak? Mandi, tapi tidak mandi dalam keadaan menghilangkan hadas. Berarti dia memiliki hadas yang harus dia buang. Ya, dia mungkin menggaul istrinya, ya, dan seterusnya. Yang pasti ketika dia kafir melakukan sesuatu yang menyebabkan hadas besar, maka seorang kafir ketika masuk Islam pun wajib yaitu membasuh badannya. Taib, masyaallah muslimin rahimakumullah. Mandi besar berarti mandi dalam rangka apa? Menghilangkan junub atau hadas besar. Ini juga terbagi dua. Pertama yaitu mandi cukup. Mandi cukup. Ya. Apa mandi cukup Pak Bu? Mandi cukup yaitu menyiramkan air dengan niat. Sekali lagi, menyiramkan air dengan niat menghilangkan hadas besar dari ujung rambut sampai kaki. Antum buka shower tuh, ya, lalu atau antum pakai gayung, niat antum ini untuk hadas besar, lalu siramkan ke seluruh badan, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, selesai, ya, cukup. Atau antum junub di depan antum, lalu setelah itu ada ada kolam renang, ya, sudah antum Bismillah jebur sambil mandi junub, ya. Atau antum pas selesai junub hujan gede, masya Allah, maka hujan-hujanan sama istri berdua selesai.
Hujan-hujanan sama istri berdua, lalu basah kuyup dengan niat mandi junub selesai. Ya. Dan seterusnya. Itu mandi cukup, ya. Artinya substansinya apa? Substansinya apa? Satu, niat. Yang kedua, tercucurnya seluruh air ke seluruh tubuh. Ya. Gimana caranya? Terus antum tadi mandi nggak sih? Mandi Pak ya? Mandi nggak tadi? Mandi apa? Ya, antum tadi mandi, oke mandi. Mandi apa Ustaz? Ya mandi Ustaz. Mandi pagi. Ya kayak gitu. Ya. Pakai sabun, tidak pakai sabun itu bukan urusan. Bahkan di zaman Nabi seringnya ya tidak pakai sabun. Kalaupun sabun pakai bidara. Itu pun tidak sesempurna hari ini karena yang ada canya itu saat itu. Ya. Maka pakai sabun atau tidak pakai sabun, ya. Apalagi saya yakin antum mandinya Masya Allah ya, sabunnya Masya Allah, ya, pakai berbagai macam, ya, sehingga pasti air merasuk ke seluruh pori-pori tubuh antum, maka selesai. Yang membedakan apa? Niat. Pak Bu, ada 2 orang masuk kamar mandi di waktu yang sama. Yang satu kalau nggak mandi tidak sah sholat, yang satu mandi nggak mandi sah sholat. Tapi mandi dua-duanya. Dengan cara mandi yang sama. Ya. Yang satu tidak sah kalau dia tidak mandi sholatnya. Yang satu, kalaupun tidak mandi tidak apa-apa. Apa yang membedakan? Niatnya. Yang membedakan niatnya. Maka itu mandi yang cukup. Itu mandi yang cukup. Nah, kemudian ikhwani billahikumullah, yang kedua mandi sunnah. Nah, yang sempurna. Ya. Kita percepat aja karena waktu ya. Mandi yang sempurna yaitu ada dalam 2 riwayat hadis. Pertama riwayat Aisyah, perhatikan. Karena idza igtasala minal janabah, kata Aisyah, Nabi SAW kalau mandi junub bada'a faghasala yadayhi, maka beliau cuci tangannya dulu. Nanti akan saya rincikan ya, tenang. Setelah ini saya baca hadisnya saja dulu. Summa yatawadda, lalu dia berwudu. Cuci tangan, lalu dia berwudu, yatawadda lis salat. Sebagaimana berwudu pas mau salat, sama wudunya. Dia berwudu dulu, summa yudkhilu asabihu fil ma, lalu dia masukkan airnya ke ke air, menciduk air, fa khallala bi usul sya'rihi, disiramkan ke kepalanya. Ya, ke kepalanya. Ya. Na'am, summa yusabbu hatta idza dhanna ala ra'sihi salasa ghurafat biyadihi, lalu dia siramkan 3 kali ke kepalanya, ya. Summa yafidul ma'ala jildatihi kulhi, lalu beliau siramkan ke seluruh tubuhnya. Nanti saya rincikan ya. Itu dalam riwayat Aisyah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Riwayat istri yang lain, Maimunah. Ya. Luar biasa, Nabi SAW di antara hikmahnya memiliki ya lebih dari 1 istri, Masya Allah. Mereka sebagai salah satunya apa? Pengemban tuntunan Nabi SAW dalam urusan-urusan yang nggak mungkin kita ngelihat Nabi di situ. Ya, tapi istri-istri Nabi sampai di antara kebiasaan Nabi apa? Mandi bersama istrinya. Maka disitulah bercerita para istrinya dan disitulah sunnah yang sampai kepada kita. Oke? Maimunah mengatakan, wadatu li Nabi ma'an lil ghusli. Aku siapkan bagi Nabi air untuk mandi. Wasatartuhu, lalu aku tutup yaitu tempat mandi Nabi. Faghasala yadayhi marrataini aw salasan. Lalu Nabi mencuci tangannya sekali atau 2 kali. 1 dicucurkan, ya. 1 atau 2 kali. Summa afraqan ali ala shimali faghasala madzakirahu. Lalu beliau mencuci seputar kemaluannya. Maksudnya yaitu mencuci najis, ya, atau kotoran yang di seputar kemaluannya, ya, istinja, ya, tempat buang air besar dan kecil. Ai farjahu wa ma asabah min al-adha, seputar kemaluannya. Summa dalaka bil ardi awil haid. Setelah beliau mencuci kemaluannya, bekas najisnya atau ya mungkin air maninya, beliau mengusapkan tangannya ke tembok. Kalau sekarang itu cuci dengan sabun. Ya, dulu ya tidak Nabi SAW usapkan tembok untuk memastikan bahwasanya tidak ada bakteri-bakteri ya yang masih nempel di tangannya sallallahu alaihi wasallam. Summa madmad wastansaqa, kemudian beliau berkumur-kumur, istinsak, lalu beliau membasuh wajahnya, ya, kemudian
membasuh kedua tangannya dan mengusap kepala, maksudnya berwudu. Summa sabba ala jasadi, lalu beliau mencucurkan air ke jasadnya, ya, serta selesai mencucurkan air ke badannya, summa tanaha, lalu beliau bergeser sedikit ke tempat yang ke tempat yang lain, ya, faghasala yadayhi, lalu beliau mencuci kakinya. Apa bedanya di sini? Hadis Aisyah, wudu sempurna di awal. Ya, hadis Maimunah, Nabi wudu ninggalkan kaki. Setelah mandi baru kakinya dibasuh terakhir. Ya, nanti kan saya jelaskan. Fatanawaltu khirqatan biyadi hakada, lalu aku berikan yaitu anduk kepada Nabi, namun Nabi menolaknya dan Nabi melakukan seperti ini di tubuhnya. Oke, walaupun sebetulnya nanti bukan berarti tidak boleh menggunakan astagfirullahaladzim, anduk ya. Nah, boleh. Namun terkadang Nabi tidak menggunakannya. Baik. Kita rincikan, Pak, karena waktu, cara mandi sesuai sunnah, ya. Cara mandi sesuai sunnah. Oke. Sebentar. Ya. Yang pertama yaitu iktisalul lil, sebentar, maaf. Ya. Yang pertama tentunya niat, ya. Yang pertama niat, jelas ya. Ya, niat penting. Yang kedua yaitu mencuci tangan 3 kali. Cuci tangan dulu kita. Dan Pak Bu, judul cuci tangan di awal itu tidak mengobokkan tangan, ya, tapi dicucurkan ke tangannya. Namun sekarang kita barangkali ya ada kemudahan pakai keran atau pakai shower ya. Artinya kalau ini karena ini akan jadi media nanti, media mengusap, oke? Yaitu mencuci tangan. Yang ketiga yaitu yaghsilu farjahu wa ma asaba minal adha bisyimalihi, yaitu mencuci kemaluan atau yang sekitarnya bila ada najis atau kotoran di sekitar itu pakai tangan kiri ya Pak ya. Bisyimalihi, menggunakan tangan kiri. Karena hati-hati, tidak boleh usahakan, tidak boleh memegang kemaluan, baik kemaluan antum atau kemaluan orang yang pakai tangan kanan. Ya. Kemaluan orang yang siapa Ustaz? Ya anak antum nyebokin. Ya, atau siapa saja ya dengan cara halal. Maka tidak boleh pakai tangan kanan. Ya, harus tangan kiri. Kata Nabi, ya, bosnya dilarang seseorang ya wala la yakhud dzakarahu biyaminihi, tidak boleh seorang memegang kemaluan dengan tangan kanannya. Kemudian yang setelah itu yaghsilu yadaihi, mencuci tangannya setelah dia mencuci kemaluan atau kotoran yang ada di sekitarnya. Kalau sekarang dengan apa? Dengan sabun atau yang lainnya. Nabi SAW menggesekkan tangannya kemana? Ke tembok. Ya, dulu memang begitu caranya ya. Sekarang itu dengan menggunakan sabun. Selanjutnya, yatawadda wudu'an kamilan ka wudu'is shalah. Setelah itu berwudu, Pak. Setelah itu berwudu dengan wudu sempurna seperti wudu salat. Ya. Dan dengan 2 cara. Ada yang wudu sempurna langsung di awal, atau wudu sempurna sampai apa? Sampai ngusap kepala, kaki di nanti terakhir. Kaki nanti. Setelah dia mandi, lalu kaki diakhirkan. Itu hadisnya siapa? Maimunah. Hadis Aisyah, wudu sempurna dari awal. Ya, hadis Maimunah diakhirkan. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, ya. Setelah itu, bentar. Ya. Yakbidu ala ra'sihi ma salasan hatta yablugha usul sya'rihi. Yaitu menyiramkan air ke kepala 3 kali dan memulai dengan kepala yang sebelah kanan. Insyaallah ya, apik ya. Mulai sebelah kanan, ya. Lalu sebelah kiri, ya. Jadi kanan dulu 3 kali, masyaallah. Kiri 3 kali, luar biasa ini. Atau kalaupun antum mau sekaligus boleh juga. Ya 3 kali, tapi memang di sini wa yabda'u bisyikki rasil ayman tsummal aisar. Baiknya siraman pertama kanan, terus kiri, kanan, terus kita sabuni, terus kanan lagi, kiri.
ya, bagian kepala. Lalu disunahkan yaitu menyela-nyela ya, yaitu kepala sehingga dipastikan air masuk ke pori-porinya. Ya. Ustadz, apakah wanita harus membuka ikatannya atau kelabangnya, kepangnya? Kalau mandi junub tidak mesti. Mandi junub tidak mesti. Tapi kalau mandi haid dan nifas harus membuka kelabang dan kepangnya. Karena dia lebih lama ya. Sehingga dia perlu lebih dibersihkan. Adapun mandi junub tidak ya. Kemudian masuk muslimin beres. Ya, kepala dulu seperti antum, maaf ya, mandikan mayit sama. Mandikan mayit ya, di mana kita membasuh kepalanya 3 kali, biasanya dikasih dikasih air dulu, terus sabun, terus air lagi. Ya, dan baiknya sebelah kanan dulu yang disiram, sebelah kiri. Lalu setelah itu yafidul ma'ala sa'id jasadihi, dia menyiramkan air ke seluruh tubuhnya sama badian bisyikil aiman sumal aisar. Yaitu menyiram sebelah kanannya dulu. Jadi kalau pakai shower berarti yang disawarin kanannya dulu. Ya, lalu kiri, lalu kita sabuni. Lalu ketika disiram menghilangkan sabun yang kanan dulu, yang kiri dulu. Sedikit agak afik, tapi itulah datang sunnah dari Nabi SAW. Dari atas kepala sampai kaki, usahakan yang disiram pertama kali apa? Yaitu sebelah kanan, ya, sebelum sebelah kiri, ya. Naam, seperti itu. Naam, kemudian bila Pak Bu, bila ketika ketika mandi, apalagi setelah mandi, tidak melakukan pembatal wudhu, otomatis tidak perlu lagi wudhu. Makanya Nabi kenapa tadi, maaf ya, ceboknya, istinjanya di awal. Ya, istinja dulu, baru nanti antum membasuh kepala terus badan, ya, maka otomatis wudhunya tidak perlu wudhu lagi. Termasuk Ustadz, kalau mandinya mandi tadi cukup. Kita buka shower mandi gitu kan. Yang pasti insya Allah antum sudah bersih dulu sebelum mandi kan. Memberikan najis yang ada di sekitar kemaluan antum. Lalu kita mandi ya seluruh badan kita. Selama kita dalam mandi tidak melakukan pembatal wudhu atau apalagi setelah mandi tidak melakukan pembatal wudhu, maka otomatis tidak perlu berwudhu. Otomatis hadas besar dan kecilnya luntur ya. Maka diakhiri dengan membasuh yaitu kaki kalau kita menggunakan cara Maimunah. Semoga bisa dipahami dengan singkat. Dan untuk wanita ya, ketika dia dari nifas dan haid disunahkan yaitu mencari secari air kain, dikasih minyak wangi ya, lalu dioleskan sekitar ke kemaluannya. Ini sunnah. Ya, untuk wanita selesai haid atau nifas, ya tambahannya ada 2 berarti. 1, wanita haid dan nifas dianjurkan membuka yaitu kepangnya atau kelabangnya, diurai rambutnya. Yang kedua, setelah mandi disunahkan yaitu menggunakan minyak wangi yang aman tentunya ya, yang yang dioleskan ke sekitar kemaluannya untuk menghilangkan baunya ya. Itu singkat barangkali, dan tentunya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena itu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai situ juga mungkin terkait mandi ada yang ditanyakan teman-teman ya. Ini singkat. Tafadhol, ada yang ditanyakan terkait mandi secara langsung? Mandi junub ya. Naam. Baik. Oh, siap. Ini ada hadiah nih, baju ya. Sepertinya mau tak bawa semua ini ya. Baik. Iya. Mungkin kita berikan 1-2 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama terkait tayamum. Kapan antum dibolehkan tayamum? Silakan. Nah, ketika tidak menggunakan air atau uzur tidak boleh menggunakan air. Fadhol, Pak.
Masya Allah, gratis dia. Tafadhal, maju. Naam. Iya, tafadhal. Barakallahu fiik. Iya. Naam. Kemudian akhwat, oke akhwat. Ya. Tolong panitia akhwat praktikan di sana. Siapa yang bisa mempraktekkan sempurna tayamum? Taib. Sambil dijelaskan, sambil dijelaskan. Praktekkan sambil dijelaskan. Ya. Naam, pertama cuci tangan. Hah? Pertama langsung itu? Langsung itu? Jangan-jangan niat dalam hati. Taib. Terus bis. Nah. Baik. Iya. Lanjut. Iya. Nah, iya, mengusap ke wajah, kemudian telapak tangan. Mana batasan tangannya? Pergelangan tangan. Barakallahu fiikum. Baik. Ya, saya kira itu pertanyaan yang mudah. Oke, Pak. Maaf, ada isu yang ketinggalan. Untuk tayamum tidak mesti tartib. Sekali lagi, tidak mesti tartib. Maksudnya apa? Boleh tangan dulu baru wajah. Boleh. Ya, ada riwayat-riwayat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membasuh tangan sebelum wajah. Barakallahu fikum. Nah. Iya. Pak Bu, ini mudah banget. Enggak ada yang susah soalnya ya. Gitu. Pertanyaan, berapa kali antum tayamum bulan ini? Enggak ada itu ya. Makanya syariat tayamum ini, Pak, udah belajar, Pak, tapi pas praktek lupa lagi. Karena bertahun-tahun nggak pernah tayamum. Ustadz dulu gimana ya ngajarinya? Itu masih sering tanya, Pak. Ya, jamaah itu ya masyarakat masih Ustadz cara tayamum kan emang nggak pernah belajar. Pernah sih lupa. Karena emang lama nggak tayamum ya. Taib, apa saja yang membatalkan tayamum? Silakan. Terus? Betul. Ayo ya, yaitu wujudul ma, yaitu adanya air ya. Sebelum antum fadhal, Pak. Iya, kallah. Naam. Iya. Saya tadi sebutkan Pak Punten rincian cara mandi. Ada yang bisa ngulang? Yang sunnah. Niat, oke. Bismillah. Kalau di luar kamar mandi ya. Kalau ada. Cukup niat, Pak ya. Mencuci tangan sebagai media, terus membersihkan kemaluan dan sekitarnya dari najis, naam, atau kotoran, naam. Oh ya, maaf. Air mani najis apa tidak? Lah, air mani tidak najis. Nah, ya cuci tangan, ya dengan sabun, oke. Wudhu dengan sempurna, ingat ya, wudhu dengan sempurna. Cara Aisyah, cara Maimunah. Nah, dia bedanya Aisyah wudhu di awal, ya melihat Nabi wudhunya di awal sempurna.
Adapun cara yang dilihat oleh Maimunah yaitu wudu dengan terakhir. Nah, terus kakinya diakhirkan. Terus, ah, oh sudah. Memasuk kepala, ya 3 kali ya. Dan Bapak Ibu sekalian, subhanallah, ini yang agak sedikit asing di kita, yaitu subhanallah, Nabi SAW di antara fitrah para nabi ekonomis menggunakan air. Masya Allah, ekonomis menggunakan air. Makanya Nabi mandi cuma 1 sok sampai 5 mud. 1 sok itu 4 gayung kecil. Ya. Atau sampai 5 mud. Dan itu Masya Allah. Tapi memang tadi, zaman dulu nggak ada sunsilk katanya ya. Sabunnya itu banyak banget ya. Karena tadi mandi tidak identik pakai sabun. Walaupun tentunya pakai sabun lebih bersih ya. Dulu zaman Nabi pakai bidara. Saya pernah ngajarin santri mandi ya. Dengan 4 gayung selesai. Ya. Gayung pertama bahkan setengah gayung dibasahi semua tubuhnya. Ya. Lalu dikasih sabun. Dan itu saya praktekkan, Pak, ya. Sabun, basahi satu gayung, selesai. Nah, gayung kedua itu melunturkan busahnya. Santai. Jangan bong bukan. Cucuran kecil, gitu kan? Ya. Gitu. Gayung ketiga itu mulai mengesatkan. Gayung keempat selesai, Pak. 4 gayung. Betul itu. Makanya ketika Jabir dikatakan oleh Jabir bin Abdullah mengatakan, Rasulullah mandinya dengan 1 sok sampai 5 mud. Jadi 5 kepal tangan gini. Masa bisa cukup? Masa cukup? Kata seorang sahabat yang iya. Ya, telah cukup takaran itu bagi seseorang yang rambutnya lebih panjang darimu dan badannya lebih besar darimu. Rasulullah SAW. Maka di sini ekonomis ya. Ekonomis. Namun tentunya intinya takaran itu maksudnya tidak menghambur-hambur. Masya Allah ya. Jugur, Masya Allah. Sehingga kayak kemarin kita babudu, ya Allah Pak, apalagi babudu. Ya, buka air keran yang diambil berapa Pak? Allahu Akbar. Ya, maka ini membazir harta. Oleh karena itu orang membasuh wudu 4 kali itu dolim. Antum tangan basuh 4 kali dolim Pak. Ya kata Nabi, barang siapa yang nambah dari 3 basuhan, maka dia telah melakukan keburukan dan kedoliman. Apa kedolimannya? Menggunakan air pada perkara yang tidak perlu. Dan itu membazirkan harta. Ya, maka subhanallah usahakan ekonomis ya. Walaupun mungkin di kita ceritanya banyak air ya, tetap aja apalagi di kota tetap harus pakai listrik, PDAM-nya jalan dan seterusnya. Dan ini sunnah. Ekonomis menggunakan air sunnah. Sekali lagi, ini fitrahnya para nabi, ekonomis menggunakan air sunnah. Fadhil Pak. Tadi yang pertama kali bertanya siapa ya? Yang pertama kali bertanya. Antum, ya. Barakallahu fikum. Ustaz, ana mau bertanya, ana di rumah punya kakak yang sudah tua, beliau nggak mau sholat dengan alasan capek. Dan di sisi lain kakak ana ada gangguan mental. Sudah berkali-kali diruqyah, apakah kakak ana termasuk dalam uzur syar'i? Gangguan mentalnya, mohon maaf, seperti apa dulu ya? Kalau gangguan mentalnya masih bisa diajak komunikasi, masih sadar, ya, cuma stres-stres sedikit gitu ya, maka dia masih tetap belum hilang akalnya secara total, ya maka dia wajib sholat. Tapi kalau gangguan mentalnya sudah maaf ya, gila gitu ya, atau sudah memang dia tidak nyambung, atau kadang nyambung, kadang tidak nyambung pun di atas kekurangan akalnya. Ya karena tadi itu, maaf ya, Allah takdirkan sebagian qadarullah menjadi orang yang tidak sempurna akalnya, gila katakan ya. Maka ya tidak ada wajib sholat bagi dia ya. Tapi kalau orang sehat tapi cuma punya sifat temperamen, kadang-kadang marah gitu ya, padahal dia sehat, maka tetap wajib sholat dan tetap diingatkan sholat ya. Tetap diingatkan sholat. Kewajiban kita mengingatkan, mendoakan, memotivasi, ya,
agar dia sholat karena Allahu Akbar. Sholat inilah ilaha illallah. Pak Bu, bukti penghambaan otentik dan bukti tauhid yang kuat adalah bagaimana, yaitu kekuatan sholat antum. Dan siapa yang ingin hidupnya dikuatkan, kuatkan sholatnya. Wallahi. Siapa yang ingin dikuatkan hidupnya, kuatkan sholatnya. Sekali lagi tadi, bahwasanya sholat bukti penghambaan tertinggi. Makanya gerakan-gerakan itu tidak boleh dilakukan kepada selain Allah. Ruku, sujud, ini lagi ramai nih. Ya, sekarang di media, penghormatan sambil ruku, sambil sujud. Gitu kan. Macam-macam. Lebay ya. Betul. Berlebihan. Tidak boleh kita melakukan gerakan-gerakan itu kepada selain Allah. Betul kita wajib menghormati guru kita, ustadz kita, dan seterusnya. Atau syekh kita. Tapi berlebihan sampai kita melakukan gerakan-gerakan sholat haram. Ya, maka luar biasa. Allah katakan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ. Lihat. Ya, perintah tauhid, kalian tidak diperintahkan kecuali hanya menyembah Allah semata, mukhlis, betul-betul murni. Lalu wa yuqimus shalah. Perintah utama serta tauhid salat. Ya. Dan siapa yang ingin dikuatkan di bumi, apapun urusannya, tegakkan salat. Serius. Pak Bu. Sekali lagi, ini password nih ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, password nih. Siapa yang ingin segala-galanya hebat, tegakkan salat. Serius. Allah katakan, alladzina immakannahum fil ardi, siapa yang ingin dikuatkan di bumi, aqamus salat. Dia negakin salat. Ya, bagaimana negakin salat Ustaz? 5. 1, ikhlas. 2, khusyuk, usahakan khusyuk. Ya, betul-betul konsentrasi, penuh dengan rasa cinta dan takut kepada Allah. Antum menghadap siapa? Raja di raja, bukan raja dunia. Menghadap raja dunia saja konsentrasinya Masya Allah. Mata pun nggak berani kedap-kedip tuh. Apalagi antum menghadap Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Khusyuk. Yang ketiga apa? Yang ketiga di atas sunnah. Dari mulai ngangkat tangan sampai tahiyat. Jangan sampai naudzubillah kita sholat koprat, kapret, keprot. Nanti insya Allah kita akan setelah ini ya. Coba nanti kita lihat setelah ini apa? Yaitu tata cara salat Nabi SAW. Bagaimana? Ya, kita akan bahas bagaimana salat Nabi dari takbir sampai salam. Harus betul-betul kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan Nabi begitu jelas mengajarkan kepada kita cara salatnya. Maka yang ketiga sesuai dengan salat. Yang keempat di awal waktu. Di awal waktu. Jangan sampai kata Allah ente sholat malah celaka. Fawailul lil musalli. Celaka ente. Sholat aja celaka. Gimana enggak sholat? Sholat celaka. Tapi siapa dulu? Alladzina hum an sholatihim. Mereka yang lalai. Siapa yang lalai? Yuakhiruna sholata an waktiha. Kata Ibnu Katsir. Suka mengurung-urung waktu dari waktu. Sholat dari waktunya. Makanya Nabi ditanya. Ayyul amali afdal? Qala as-salatu fi awwali waqtiha. Amal apa yang paling utama? Yaitu sholat di awal waktunya. Taib. Yang terakhir bagi laki-laki khusus. Wajib berjamaah. Wajib berjamaah. Tidak ada cerita. Kecuali dalam keadaan udzur. Laki-laki sholat di rumah. Maka bila antum Pak Bu teman-teman semuanya. Ya. Bila sudah menyempurnakan 5 kriteria salat ini, maka antum disebutkan negakkan salat. Pertama apa tadi? Ikhlas. Yang kedua apa? Khusyuk. Yang ketiga apa? Sesuai sunnah. Bagaimana salatnya di atas sunnah. Yang keempat di awal waktu. Dari sampai sini, laki-laki dan wanita sama. Minimal di dalam waktunya bagi wanita. Tidak sampai keluar waktu. Kemudian yang kelima bagi laki-laki di mana? Di masjid. Tidak ada cerita laki-laki. Tidak pernah ada cerita Nabi salat di rumah. Untuk sholat wajib. Nah kemudian Pak Bu, Allahu Akbar. Lebih hebat lagi. Ketika sholat wajibnya sudah sempurna, antum tambahkan dengan yang sunnah. Suatu saat Nabi, ada seorang sahabat ditawari Nabi. Kata Nabi, sal, minta, mau apa?
Sal, minta, mau apa? Qala uridu murafaqatuka fil jannah. Aku ingin jadi temanmu di surga. Awal ghairu dzalik, enggak ada yang lain? Enggak, cuma itu saja. Permintaanku, aku ingin jadi temanmu di surga ya Rasulullah. Ya sudah, kalau memang itu permintaanmu, kata Nabi, a'inni 'alaika bikasratis sujud. Kalau begitu, tolonglah engkau dengan banyak sujud kepada Allah. Masya Allah, Pak. Maka di sana ada bab sholat hebat, sholat malam, ada duha, ada qobliyah, ba'diyah, dan Masya Allah, semakin banyak sujud, semakin mulia di hadapan Allah SWT. Yuk, dan mintalah Pak pertolongan kepada Allah dengan sholat, Pak. Wasta'inu bisabri. Antum punya problem apa, Pak? Punya problem apa, Pak? Problem dunia, problem agama, problem keluarga, perbanyak sholat, Pak. Wasta'inu bisabri, kuatkan sholat. Wallah. Ya, siapa yang menguatkan sholat dan perintahkan sholat. Ya, sholat senantiasa kita perintahkan, jangan sampai ada yang lalai di tengah keluarga kita. Tapi satu lagi saja, mohon maaf karena waktu. Ya, pada Idul Fitri dan Adha disunahkan untuk mandi sebelum sholat hari raya tersebut. Maksud mandi sunnah tersebut mandi besar. Nah, betul, mandi saya tadi, ini pertanyaan bagus, penyempurna. Ada mandi mubah, ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Mandi mubah tadi pagi antum, nggak ada judul mandi, pengen bebersih. Alhamdulillah. Mandi sunnah untuk ibadah-ibadah sunnah. Contoh sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat Jumat, Pak. Yang sahih sunnah muakkadah. Sholat Jumat kita mandi terlebih dahulu, ya. Dan yang lainnya ada mandi wajib karena junub. Aku lupa lihat, nah kita cukup ya. Jazakumullah khair. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf sebelum saya kebebar, mungkin kembali menyebarkan. Alhamdulillah untuk pendaftaran santri ya SMP dan SMA putra putri di Riyadhus Shalihin sudah dibuka dari semenjak bulan Oktober. Tafadhal ya, siapa yang ingin ikut bergabung atau mengabarkan ke yang lain, termasuk sekolah tinggi. Per awal November ini sekolah tinggi juga membuka, yaitu pendaftaran santri mahasiswa baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.